Assalamualaikum bosku, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Gimana kabarnya? Apakah sehat? Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang keberangkatan yang ada di Indonesia yang mau ke Jepang. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru kenal channel saya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe-nya di bawah, dan klik tombol loncengnya agar mengetahui video-video saya yang terbaru. Nah, kita lanjut. Buat kalian yang udah pelatihan bahasa, baik sudah 2 bulan maupun 3 bulan ataupun udah setengah tahun dan udah seharusnya berangkat, dan gara-gara virus corona ditunda keberangkatannya ataupun dipending, gimana kabarnya? Apakah kalian masih sehat? Apakah kalian masih semangat untuk belajar ini bahasa Jepang? Gimana ya? Saya juga mempunyai imbasnya. Adik saya sendiri juga belum bisa berangkat ke Jepang. Seharusnya bulan 6 kemarin reentry keberangkatan, tapi nyatanya nihil sampai bulan Oktober ini. Mau gimana lagi, namanya musibah corona nggak bisa dicegah. Ya mau dicegah gimana, penyebarannya juga seperti ini. Dan ini ada kabar baik buat kalian, semoga aja Indonesia bisa segera diberangkatkan. Saya melihat kabar-kabar dari Halo Jepang dan yang lainnya, itu katanya bulan Oktober buat yang reentry dan yang mempunyai visa pekerja itu bisa diberangkatkan ke Jepang. Tapi entah gimana, saya baca-baca di Halo Jepang dan yang lainnya itu katanya seperti itu. Tapi buat kalian yang baru mau berangkat pertama kali ke Jepang itu, sayang sekali belum bisa berangkat ke Jepang. Tapi ya jangan putus asa, jangan kendor semangatnya, tetap semangat, pasti bakalan diberangkatkan. Hanya waktunya aja yang tertunda. Dan saya juga tadi pagi membaca berita lagi di Halo Jepang, katanya Perdana Menteri yang ada di Jepang yang digantikan oleh ini bakal ada kunjungan ke 2 negara, yaitu di negara Indonesia dan negara Vietnam. Semoga aja dengan lawatan ke negara Indonesia dan negara Vietnam itu ada pintu terbuka untuk warga negara Indonesia untuk bekerja ataupun magang di negara Jepang. Semoga kita berdoa, semoga pandemi ini segera selesai dan kita yang ditelantarkan, yang dipending untuk berangkat ke Jepang, termasuk saya, bisa segera diberangkatkan ke Jepang lagi dan bisa meraih cita-cita kita masing-masing. Kalau kita berbicara soal corona itu nggak ada habisnya. Entah mau sampai kapan, ya kemungkinan tahun ini selesai dan kita bisa berangkat. Entah bisa bulan depan maupun tahun depan, kita nggak tahu. Dan saya ini juga udah 1 bulan di rumah, mau ngapain juga bingung. Mau ngelamar pekerjaan di mana-mana juga udah kayak para karyawan juga dirumahkan. Mau usaha juga masih bingung mau usaha apa. Ya kita cuman pokoknya berusaha mencari pekerjaan dimanapun itu. Semoga aja kita juga, saya sendiri juga mendapatkannya. Kemarin saya udah kesana kesini juga hasilnya masih nihil. Ya gitulah namanya perjuangan. Dan yang buat kalian kemarin yang tanya-tanya soal visa Toktegino, gimana pendaftarannya, udah saya sarankan untuk daftar di LPK yang terpercaya di tempat Anda, yang udah mengirimkan siswanya hampir ratusan maupun ribuan yang ada di tempat Anda. Saya berikan solusi, jangan ke tempat-tempat yang terlalu jauh di tempat Anda, takutnya ntar kalau mengurus dokumen kesana kesini malah membuang-buang biaya dan membuang waktu. Kalau untuk
di daerah Solo dan sekitarnya saya rekomendasikan untuk ke LPK Hero Surakarta atau LPK Karanganyar itu. Dan yang buat daerah Jogja dan sekitarnya itu mending di area GIIC Jogja ataupun di Bekasi. Di Bekasi juga ada, di Surabaya pun juga ada. LPK 2 itu udah terrekomendasi. Soalnya saya dulu 3 tahun itu saya dilewatkan GIIC dan saya 3 tahun pulang saya langsung pindah ke LPK Hero yang ada di Solo Karanganyar. Saya di situ yang 2 tahunnya lewat situ. Dan besok insya Allah kalau nggak ada halangan tahun depan saya akan berangkat lagi lewat LPK Hero juga, memakai jasa LPK Hero dengan perusahaan yang sama. Saya ini tidak endorse dan tidak apa-apa, cuma memberikan informasi pada kalian yang ingin magang ke Jepang maupun ingin bekerja melalui lembaga-lembaga yang belum terpercaya. Takutnya kalau kalian malah ketipu, buang duit kemana-mana, menghamburkan uang kemana-mana, tapi hasilnya cuma nihil. Itu rekomendasi saya. Dan kalau rekomendasi yang lainnya kemungkinan LPK Minori dan LPK yang setahu saya cuma 3 itu yang bisa terpercaya, tapi yang lainnya mungkin juga banyak yang belum saya ketahui. Itu yang saya ketahui cuma 3 itu sepertinya. Dan yang satu itu IM Jepang itu pasti bakalan menerima, tapi yaitu konsekuensinya IM Jepang itu sulit untuk menerima siswa magang, soalnya seleksinya itu sangat ketat, nggak seperti LPK yang lainnya. Yang paling ketat itu kalau swasta GIIC itu paling ketat, dan yang paling mudah itu kemungkinan LPK Hero. Saya udah mengalaminya. LPK Hero itu enak, pokoknya kalau pembelajaran di LPK Hero itu enak. Itu aja, nggak usah panjang lebar video kali ini. Saya cuma memberikan semangat buat kalian yang masih dipending keberangkatannya ke Jepang, semoga segera diberangkatkan ke Jepang. Dan jangan lupa untuk belajar, soalnya pembelajaran bahasa Jepang itu sangat penting, berguna untuk kalian yang akan magang ke Jepang. Soalnya kalau di Jepang nggak bisa berbahasa Jepang, kalian bakalan dimarah-marahin dan bakalan dicap jelek sama orang Jepang. Kalau seandainya kalian udah bisa belajar bahasa Jepang, udah mengerti bahasa Jepang, Anda bekerja di Jepang itu juga bakalan enak, bakalan nyaman, dan tidak dimarah-marahin sama orang Jepang. Meskipun dimarahin pasti juga nggak keterlaluan seperti yang belum mengetahui dan belum paham soal bahasa Jepang. Soalnya saya udah pengalaman, intinya udah mengetahui rasanya itu dimarahin. Orang yang nggak tahu bahasa Jepang sama yang dimarahin sama orang yang udah tahu bahasa Jepang, itu bedanya sangat jauh berbeda. Gitu aja videonya, nggak usah panjang lebar. Bila kalian yang ingin bertanya soal visa Tokyo Gino dan ingin mengetahui hal-hal tentang Jepang, bisa DM di Instagram saya Sarwanto75 ataupun tulis komentar di bawah ini, akan saya balas. Gitu aja video kali ini, saya pamit. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.